Abraham, memang sepanjang 2022 dan 2023 banyak sekali drama hukum. Ya, tentu saja. Dan barangkali ada kasus-kasus tertentu yang dianggap penting untuk dibahas oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Kita tunggu saja nanti. Tapi yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah bagaimana pandangan hukum dari Bung Saur Siagian. Bung Saur, terima kasih ya sudah menunggu dan menanti bersama dengan kami. Tadi disebutkan oleh Bung Gamal mengenai indikasi kemunduran demokrasi. Barangkali Anda memiliki pandangan tersendiri mengenai ini dan barangkali punya pertanyaan yang disampaikan kepada juru bicara pasangan calon nomor urut 1. Oke, saya kira kita mulai dulu disclaimer sebagai panelis ya. Pertama saya kira ini sangat penting apalagi pemilihan dua presenter kita, ada Cak Lontong, ada Akbar, ada Abraham. Saya melihat bagaimana sungguhnya ini adalah kita sedang merayakan pesta demokrasi. Saya kira mulai kita dari sana. Yang kedua saya kira pesta yang kita sebut itu adalah setidaknya kalau saya sebagai seorang hukum adalah pesta daulat rakyat dan juga karena di konstitusi di pasal 1 ayat 1 adalah juga sekaligus negara hukum. Maksud saya begini, Saudara Abraham, saya bayangkan sekeras atau selembut apapun diskusi kita, siapapun nanti yang terpilih ada presiden kita. Betul gak kawan-kawan sekalian? Artinya harus siap menang, siap kalah. Artinya siap menang dan siap kalah dan sekaligus juga kalaupun ada katakanlah seperti tadi perdebatan-perdebatan yang kita katakanlah keras, itulah wujud kecintaan kita tentang calon presiden kita kedua. Jadi artinya adalah tidak ada. Nah oleh karena itu menurut saya begini, atas pertanyaan dari Bung Bram, saya terus terang kalau kawan-kawan tadi bicara soal katakanlah statistik, kalau kami di rakyat atau pemilik daulat rakyat apa yang terjadi misalnya. Saya mulai catatan dari tempat ini. Ketika misalnya katakanlah polisi sudah declare kalau ada kaitan-kaitan menyangkut pilpres kemudian ditunda. Tapi salah satu katakanlah tim sukses yang juga barangkali apakah sekarang beliau misalnya sedang katakanlah istri saudara Aiman Wicaksana kemudian juga dipanggil oleh polisi. Yang berikutnya adalah yang bagi kita yang sangat juga mengenaskan bagaimana panggung-panggung seni misalnya. Karena saya lihat ada saudara Cak Lontong dulu ada di sana beberapa waktu yang lalu di tim. Saya kira salah satu daulat rakyat yang kita miliki itu adalah soal ekspresi kebebasan untuk berbudaya. Kita sangat menyesal setelah acara itu selesai. Kemudian diminta bahwa jangan sampai menyinggung-nyinggung soal politik. Padahal bayangkan pesta kita sekarang inilah pesta untuk merayakan politik. Bagaimana hal-hal yang sakral kemudian tiba-tiba kita akan sesuatu barang yang busuk gitu loh. Ini menurut saya catatan-catatan yang sangat serius. Jadi poinnya Anda selaras sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Saya Gamal? kira ini juga alam demokrasi kita sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. memang itu catatan juga yang kita lihat di publik tadi beberapa yang kita sudah catat gitu. Oke. Apa yang ingin ditanyakan kepada Bung Gamal? Oleh karena itu begini, yang paling penting kita kan di sini di publik saya kira apa komitmen katakanlah mereka-mereka ini ke depan, karena biar bagaimanapun mereka boleh berteriak-teriak di sini, boleh promosi-promosi di sini. Kita juga harapkan bagaimana implementasi agar betul-betul penegak hukum itu bisa dijalankan dengan baik, Bung Bram. Baik, Mas Gamal silakan dijawab langsung. Oke, baik. Kami tidak utopis tapi juga menghadirkan sebuah solusi ya. Jadi kita menawarkan 3 gagasan dalam konteks pemulihan demokrasi kita ke depan. Yang pertama adalah mewujudkan hukum yang adil, transparan, dan mengayomi. Jadi dalam konteks institusi, ada namanya institusi ekstraksi. Yang itu menggambarkan bagaimana berbagai sumber daya yang ada itu dinikmati oleh elit. Yang itu kalau kita baca lebih dalam itu bisa menyebabkan sebuah negara itu gagal di hari yang mendatang. Oleh karena itu kami ingin mengubah institusi ekstraktif menjadi institusi yang inklusif. Lalu kedua tadi, bagaimana fenomena-fenomena ketika ada kritik kita saksikan banyak putra-putra bangsa kita hari ini ditangkap misalkan ya, ketika ada undang-undang ITE yang dikritik oleh banyak pihak ya. Itu menjadi kita ingin mengusung bagaimana pemerintah bukan hanya menjadi penguasa, tapi juga menjadi merubah ya pemerintah sebagai penguasa menjadi pemerintah sebagai pelindung.
Dan yang ketiga yang kita usung adalah bukan lagi pendekatan top down, tapi pendekatan kolaboratif. Oke, Dan kami tunggu dulu, Bung Kamal. mengimplementasi. Sampai di sana, apakah kemudian ada komitmen untuk mengubah pasal yang dianggap pasal karet undang-undang ITE? Exactly, absolutely Oke, ya. Kita tapi akan lakukan itu. Tapi kan perubahan ini, Dan yang Bung pertama, Kamal, sebentar. saya ingin lanjutkan. Wait a moment. Give me to continue my idea. Oke, silakan. Oke, thank you. Yang pertama adalah kita ingin meningkatkan kualitas dan sinkronisasi peraturan kita. Dan yang kedua menyediakan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin dan rentan. Kenapa? Sekarang no viral, no justice ya. Jadi kalau nggak viral, akhirnya banyak anak-anak tidak mendapatkan keadilan. Dan yang kedua, kita ingin memberantas KKN dengan apa? Memiskinkan koruptor dengan UU pemberantasan aset. Dan yang kedua, kita ingin mengembalikan independensi, profesionalitas, wibawa dari KPK dan aparat penegak hukum Oke, kita. sebentar saya Last masuk. but not least, Oh, masih ada, oke, silakan. adalah merevisi regulasi yang mengekang kebebasan berpendapat kita, generasi muda Indonesia. Terima kasih. Ya, Nah sayangnya biasanya masalah HAM, masalah seperti itu, masalah seperti ini itu hanya jadi apa ya namanya alat marketing atau jualan setiap 5 tahun Begini. sekali. Kita nggak mau seperti itu. Karena tentu saja mereka adalah institusi penegak hukum yang melakukannya. Karena paling penting adalah bagaimana undang-undang ini sebagai payung hukum itu kemudian direvisi. Dan merevisi undang-undang itu kan tidak mudah. Itu perlu ada komunikasi kepada parlemen dan DPR yang mereka juga harus komit di sana. Karena pada prakteknya kan partai-partai, masing-masing partai pendukung yang ada di sini juga turut dan ada dalam undang-undang yang sama. Kalau ada komitmen itu harusnya bisa didorong dong. Komitmen Bung dan Kamal. kompromi ya tentunya ya Mas ya. Baik, selanjutnya saya akan langsung ke Cak Lontong dan Cak Akbar untuk membahas terkait, oh belum, baik. Silakan Mas Gamal, bagaimana ini tadi kompromi dan juga komitmen. Betul, Karena begitu di memastikan bahwa pemerintahan, DPR akan mau merevisi undang-undang itu karena itu tidak mudah. nah Ya, jadi yang paling penting saya pikir dalam konteks ini adalah leader ya. Bagaimana kita hari ini melihat banyak undang-undang lahir ya, itu policy makingnya bagaimana di-drive oleh kita tahu mungkin legislatif atau mungkin pemerintah ya dalam konteks eksekutif hari ini. Dan tidak kita bisa artinya yang paling penting adalah komitmen presiden ataupun calon presiden ya untuk dengan tegas memiliki sikap yang jelas lalu melakukan sebuah pendekatan-pendekatan politik untuk mengeksekusi ide-ide gagasannya. Dan yang saya jual dalam hal ini adalah rekam jejak dari calon presiden kami. Misalkan kita mau bicara soal korupsi tadi ya. Nah itu clear, sebagai gubernur DKI bahkan Mas Anies membentuk KPK di ibu kota saat itu. Kita tahu bagaimana akhirnya mendapatkan banyak apresiasi dan penghargaan. Lalu beliau misalkan punya rekam jejak ya. Dalam konteks ketika waktu itu ada kasus Bibi Chandra ya kan yang menjadi ataupun kasus cicak buaya ya. Mas Anies selalu dilibatkan begitu. Beliau masuk bagian dari tim 8 termasuk ketika itu beliau juga menjadi bagian dari masyarakat yang akhirnya membuat gerakan anti mafia hukum ketika kasus Gayus. Artinya poin saya adalah cara paling baik melihat kualitas, kapasitas, kompetensi seorang pemimpin dalam mengeksekusi adalah melihat rekam jejaknya. Dan hari ini calon presiden kami telah menunjukkan sebuah dedikasi, pengabdian, komitmen untuk membangun demokrasi yang kuat. Oke. baik terima kasih Mas Gamal. Langsung saya lempar ke Cak Lontong dan Cak Akbar, silakan.